Shake it down. Welcome to Brain. Senang sekali kita balik lagi bertiga, Verly, Noval, dan juga Cek Mawar. Iya, yang pastinya kalau Sabtu malam terus juga Selasa malamnya bakalan seru banget karena kita bakalan undang artis-artis dari Kota Palembang. Artis di Kota orang yang menginspirasi Palembang. buat ada prankster yang ada di rumah. Betul. Iya, dan hari ini tanggal 22 Desember kemarin itu ada Hari Ibu. Ih, Buat spesial para ya. ibu-ibu, Mawar sudah jadi ibu-ibu? Belum. Iya. Gagal. Gagal ya. Tapi yang jelas selamat Hari Ibu ya untuk ibu-ibu yang ada di Indonesia, kami ucapkan Iya, benar selamat sekali. selalu apa ya? Ibu, selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Iya, Kapan dari ibu di Bapak? rumah, ya. Tapi yang jelas kami ngundang juga untuk Friendster untuk bergabung bersama kami di sini. Mungkin ada video-video menarik atau Benar. foto-foto menarik. Silakan follow akun Instagram kita di PrandInValTV dan juga sertain Hashtagnya Prank in Video. Itu nanti kita bisa tayangin itu minggu depan. Jadi kalau misalnya mau upload video, itu langsung berikan hashtagnya. Hashtag Friend in Video. Ini juga, ini kemarin ngomong-ngomong Indonesia tuh dibuat bangga dengan Asian Got Talent, pemenangnya dari Iya, Indonesia. Oh benar. Benar. Seorang pesulap kayak keren banget ya, punya karakter punya ya. karakter yang kayak serem-serem gitu Iya, ya. serem-serem Bener-bener. situ. Kurasa Bener, kalau aku bener. yang Meryl itu aku yang menang. Iya. Lebih serem kan? Iya, karena kayak Nih, gitu, kita ya. lihat nih bagaimana penampilan dari The Secret Rihanna di Asian Got Talent. She likes you. She wants to play with you. She doesn't like being rejected. Have a seat. Itu penampilannya. Yes. Jadi memang bawa misteri dan memang karakternya kuat ya. Iya. Benar, dia diem be lagi pas menang ya. Kalau kemarin-kemarin kan Deni. Denian di Got Talent Iya, ya, sekarang itu udah Rihanna di Amerika, juga. kalau ini Asia. Oh, dia juaranya nih, Dia luar juara, biasa juara banget ya. satunya. Membanggakan untuk masyarakat Indonesia Iya. pastinya. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Iya dong, bangga wih, dong wih, ya. wih, wih, wih. Iya, ini calon ibu-ibu kayaknya gini ya. Ya kita kan semua cari jalan ibu-ibu, Pak. Oh. Oh, bukan ya? Beda. Bukan. Jangan disambung ke kami dengan kamu, Mawar ya. Tahun depan saya berjilbab galau kamu Iya. dulu. Tapi aku seneng sama Mawar ini loh, dia pencinta hewan sangat luar biasa. Oh, pencinta di rumah hewan itu ya? kayak kebun binatang. Benar. udah. Banyak Aku jadi. pencinta Iya. hewan. Kemarin 4 tahun menjaga hewan. iya. Benar. Iya. Iya, itu disensor ya. Iya. Tapi kalau peliharaan seperti kucing lu ada gitu Iya. kan. Tapi kalau anjing ada nggak? Ada nggak? Kemarin enggak buaya kemarin. Buaya. aku Oh, udah buaya, 4 tahun. buaya, Buaya ya. darat. Iya. Tapi ini ada cerita nih, Perli dan Mawar. Ini ada cerita tentang anjing. Anjing Mawar. Anjing. Iya, iya, iya. Anjing masih keras Pak, anjing. Iya, dia itu Kenapa pintar anjing banget. ya? Kita lihat aja nih, ini dia videonya. Ada anjing. I can travel with someone somewhere watching me.
Tuh, Yes. keren banget ya. Kalau dilatih berarti semuanya bisa pinter Mawar. Oh, anjing bisa Iya. menipu ya ternyata. Bukan buaya aja yang pinter menipu ya, anjing Iya. juga ternyata ya. Oh, bisa dipleset gitu sambung ke itu Iya, ya. Ini buat mantannya kali ya. Tapi kalau Mawar ini emang tipikal hobi banget nonton-nonton drama kayak gitu. Enggak. Oh, ya? Iya. Jadi semua cerita hidupnya kayak drama kan. Drama aku senang kalau ditontonin orang. Dia Iya, kehidupannya hidup aku dramatisir senang. banget memang harus ya. Tapi berbeda nih dengan orang yang kebanyakan nonton musikali. Tuh, Yes. ada ya? Ada Dia videonya, lihat ya? kita lihat aja. My shit. Itu, jadi ya jangan terlalu didramatis dari Mawar ya. Korban sinetron sih Iya. ah. Nah, itulah Mawar tadi. Tapi itu memang video kayak gitu lagi booming banget Iya ya kalau benar, lagi sekarang ini booming ya. banget ya buat anak-anak muda yang kids zaman now tuh pokoknya maunya pakai musikali gitu ya. Kayak Mawar gitu. Sosok Mawar itu apa sosok cewek idola kah? Tapi berbeda banget loh dengan ini kan kita menyambut dari Hari Ibu juga ya kemarin Yes. tanggal 22 kemarin. Nah, ini mungkin peranan orang tua zaman dulu sama zaman sekarang sepertinya sudah agak Beda bergeser, ya, berbeda beda ya, gitu iya. ya. Sedikit berbeza. Berbeza, sama kayak tema kita hari ini juga nih Perli. Iya. Jadi Ini temanya apa, Pal? pentingnya ilmu parenting menghadapi kids zaman zaman now. now. Ya. Oh ya. Nah, langsung aja nih kita undang bintang tamu kita yang pastinya Ini ibu-ibu tentu- atau bukan ya? Oh, Iya. pokoknya lihat aja deh. Ini pokoknya orang yang concern di dunia parenting. Keren Wih, banget. Dan juga bener-bener banyak yang sekali fokus ngurus prestasinya nih anak ya. Friendster ya. Oke. Iya, langsung kita panggil Rahmi Zain. Yeah, welcome to Friend In. Selamat datang di Friend In. Cantik ya. Halo. Boleh? Ya, Rahmi sapa dulu. Yes, Mbak Silakan, mungkin bisa nih. sapa dulu teman-teman Mbak di Rahmi rumah. boleh? Halo, Sama Friendster. hai Friendster, saya Rahmi Zain, leader dari komunitasnya MFA. Komunitasnya parenting. Parenting, ya. Gitu, Mbak Keren sebagai banget leadernya ya. situ ya. Iya. Oke, silakan Mbak Boleh? duduk. Oke. Kita duduk dulu, kita bergeser Iya kayaknya. kayaknya Pak. bergeser. biar Iya, ini kan kalian bukan muhrim Iya, kan. aturan dari hati ke hati kayaknya. Tapi Mawar tadi pengen lah Siapa tahu deket-deket nular sama kan kita jadi terus. parent kan. Amin, 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 amin. Amin. Apa kabar? Mbak Baik, Rahmi? baik, Baik, alhamdulillah ya. sehat. Ini Mbak Rahmi biasa disebut Mbak Mimi ya, Ya. dekatnya gitu. Oh. Mbak Mimi kesibukannya sekarang apa? Kerja di salah satu BUMN di Palembang, kebetulan dapat tugas di Palembang. Dan juga aktif di dunia parenting. Terus apa lagi ya? Banyak sepertinya ya. Bener ya, multi talent ya. Iya, multi talent Mbak, banget ya. Mbak, aja kalau dulu Kak. Oke, oke. Ya. Tolong tinggalin nomor handphone. Mbak, Kuraso kira-kira- milih juga dia Mawar. Kira-kira di tempat Mbak kerja butuh lowongan Oh, ya? oke, tolong dicatat. Catat ya. CV-nya tolong dikirim. Boleh ya. Iya maklum lah pengangguran kawan. Iya, tapi Bukan masalah pengangguran. Belum Masih ada gawe. Oh, iya. Gawe ke Astagfirullahaladzim. Tak, tak, tak. Iya, Mbak Rahmi tadi kan Yes. sebagai seorang yang terjun di dunia parenting, terus juga bekerja juga. terjun nyampak kalau Aku ini lagi ngomong serius, Mawar, dengeri, please. Lagi lupa aku nak ngomong apa ya? terjun Di dunia parenting. Terjun di dunia parenting ya. Yes. Nah, ini kan banyak membagi waktunya cukup sulit ya mungkin ya untuk Mbak sendiri. Nah, kenapa sih lebih memilih dunia parenting ketimbang dunia kerjanya? Gitu? Sebenarnya tidak memilih ya. Ini adalah dua aktivitas yang saya coba jalanin dengan bersamaan. Karena walau bagaimanapun juga sebagai ibu yang bekerja, saya juga punya keluarga, punya suami dan punya anak. Mereka butuh porsi yang sama, gitu kan, keluarga dan pekerjaan. Ketertarikan di dunia parenting ini sebenarnya udah dimulai dari waktu saya sudah menikah dan hamil. Waktu itu masih di Jakarta, dan kebetulan di Jakarta itu kan aktif ya, kalau yang masalah dunia parenting itu aktif banget.
Dan di situ ada komunitas yang cukup besar, namanya The Urban Mama. Oh, The Urban Mama. Ya, Urban kalau Mama. pernah dengar, itu namanya The Urban Mama. Websitenya juga aktif. Di situ kita punya semacam forum yang melibatkan para ibu muda di seluruh Indonesia, bahkan di Marmut luar ya? negeri. Oke. Mamut. Marmut. Marmut. Mahmud, Mama Oh, muda. Marmut. Bukan cewek kau, marmutku. Yes. Iya. Balik lagi nih ke Mbak Rami. Mbak Rami Jadi sendiri. komunitas itu aktif banget. Dan kita juga sering mengadakan pertemuan di weekend atau di hari-hari kerja, dan juga kehadiran para pengamat-pengamat parenting itu mood booster banget ya buat kita sebagai ibu pekerja yang mungkin Senin sampai Jumat Capek bosan lihat kerja, komputer benar. gitu ya, ngelihat angka, ngelihat data, ya dinaikkan moodnya dengan pertemuan-pertemuan kayak gitu. Memang luar biasa ya. Tapi luar biasanya lagi kita melihat Mbak Rahmi ini, Mbak Mimi ya. Mbak Mimi. Dek Seperti juga boleh. umur 17 tahun. Memang seperti 17 17 dulu. Memang 17 tahun. Mbak Mimi, selain itu Yes. kenapa sih maunya concern di dunia parenting tadi? Pemikirannya adalah anak itu lahir dari sebuah keluarga. Lahir. Dan keluarga punya tanggung jawab yang luar biasa untuk mencetak ini anak bakal jadi apa sih nanti Benar. besarnya. Tujuannya ya. Betul banget. Apalagi kids zaman now itu ancamannya itu luar Yes, biasa banget benar. ya. Mulai dari gadget, mulai dari LGBT, mulai dari semua yang masuk ke dunia anak-anak sekarang itu sudah patut kita waspadai. Dan kita harus jadi orang tua yang super power. Super Benar. Super mom ya gitu. Tapi kalau untuk ilmu parenting sendiri memang ada terkhusus ya edukasinya? Ada. Seperti apa? Memang sekolah formalnya nggak ada ya. Mau jadi orang tua keren, mau jadi orang tua zaman now itu nggak ada Nggak sekolahnya. ada. Tapi banyak sekali ahli-ahli parenting, orang-orang yang sudah berkecimpung duluan di dunia parenting itu Berbagi bersedia pengalamannya memberikan ya. pengalamannya Oke. untuk para orang tua yang mau belajar. Oke. Nah, ini yang mau kita kejar. Yes. Ada manfaatnya ya tentunya untuk mengumpul ya. Makanya nih keren banget makanya ya. Ini cerita kita untuk hari ini, dan tentunya untuk ngobrol asik ini tentunya akan kita lanjutkan lagi. Tetap sama kita di Friend In. Welcome back on. Yes. Kece banget. Iya dong, DJ Stadium udah Ada di nih, luar biasa. Kalau gayanya tuh khas banget kalau goyang. set. Makin subur ya beliau ya. Luar Iya dong, biasa loh. sukses. Bener kayak rumput disiram Sukses. pupuk gitu ya. Jauh udah Tapi bukan bertabur. dia aja kok, Mawar juga. Ya kita balik lagi nih dengan bintang tamu. Iya. Ada Mbak Rahmi atau Mimi ya. Mbak Mimi. Hari ini kita nggak hanya mengundang Mbak Mimi. Mbak Mimi aja, ya. Ini- karena kita undang juga seorang yang Keren banget juga nih, Pak. Ini masih di cantik. dunia parenting juga. Ini salah seorang kayaknya memang patut untuk kita tanyain ya Iya, tentang bener parenting banget. ya. Langsung kita panggil siapa, Val? Ini dia Mbak Depi Delia, Master Psikologi. Wow, keren welcome to banget. Friend In, Pak. Ya, selamat datang di Branding. Ya, boleh Mbak Depi sini. Iya, Mbak Depi. Sapa dulu Friendster yang ada di rumah. Iya. Sapa Hai dulu Mbak. Friendster, saya Devi, psikolog anak di Rumah Sakit Caritas. Oh, iya ya. Yes. Silakan Boleh, duduk silakan dulu, duduk Mbak. ya. Oke. Iya. Cukup ya, muat ya. Ayo kita duduk dulu. Oke. Masih Ini muda ya. iya masih muda ya. Aku nyangkanya tadi
ini master psikologi ini S2 biasanya pendidikan Gimana cepat banget ya? kayak gitu. Jangan Ternyata tertipu masih muda, penampilan. jangan tertipu penampilan katanya ya. Ini Kalau nanti aku Apalagi nanti Bapak kita kau- foto DP. Ternyata luar biasa. Apa? Gimana? Tertip foto DP. Oh, cerita Mawar mawar dulu. itu. Kau kan nggak nembak betina lewat WA kan? Foto cantik langsung tembak langsung lucuku. Kenal lagi. belum tahu identitasnya pasti ya. Enggak. Oke, Apa balik ke kabar? Mbak Devi. Kesibukannya apa aja nih sekarang? Sekarang sih aktif praktek di Rumah Sakit Carita. Aktif ya. Masih jadi associate psikolog juga di salah satu biro psikologi di Palembang sama di Jakarta. Keren banget ya bintang Jadi- tamu kita hari ini pinter-pinter. Benar, ya. karirnya nggak cuma di Palembang loh, ternyata Iya, di benar, Jakarta dong. juga ya. Cuman mawar tulah tampak lolo. Ada pembanding Sabar ya, Kak, ya. dah. Iya. Iya. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Iya, memang Gitu. seperti itu ya. Di dunia Disesuaikan. itu ada dua, ada yang cantik banget, ada yang Ada biasa usah lain. Segmen 3 loh ini cuma Oh, sampai segmen lo. 3. Iya. Jadi- Mbak Devi ini kan sebagai pengamat juga untuk psikolog anak juga ya kalau di rumah sakit ya benar ya. Nah mungkin sedikit cerita makna soal parenting bagi Mbak Devi itu apa sih sebenarnya? Parenting ya sesuai dengan namanya sebenarnya kan kadang-kadang orang pikir itu seperti mengasuh anak. Mengasuh. Tapi ya sebenarnya Mbak Mimi juga lebih tahu lah ya pasti ya. Nggak sesimpel itu yang namanya mengasuh. Jadi kadang dibilang kalau misalnya kayak saya, oh ilmunya udah tahu nih pasti ngasuh anak gimana gitu. Pada kenyataannya? Pada kenyataannya akan banyak perubahan. Jadi banyak penyesuaian dari ilmu yang ada sama pengalaman. Tuh, itu ya. teori dan praktek itu beda, Pak. Tapi harus diawali dengan teori dulu biar tahu biar lah. tahu. Makanya Iya. di sini kita diisi Friendster ada yang di rumah ini dibukakan wawasannya. mengenai hal itu. Iya, apalagi Mbak Devi ini sebagai master psikologi ya, ilmunya juga pastinya sangat meyakinkan. Iya, Amin. benar Semoga. ya. Sekarang tanggapannya untuk anak Indonesia ini sejauh ini gimana sih? Yang jelas berbeda sekali ya anak zaman sekarang sama anak zaman dulu ya, mungkin generasi kita dulu waktu kecil dibandingin anak sekarang. Anak sekarang itu tantangannya luar biasa. Luar biasa banget. Kalau ibaratnya zaman dulu tadi sempat dibahas sedikit masalah permainan zaman dulu itu kan masih zaman-zaman Benar. permainan tradisional, Iya, interaktif benar ya. sekali gitu ya. Maksudnya sosialisasinya tuh masih dapat Masih banget tinggi gitu di ya. di dalam kelompok. Masih Tapi punya kalau geng ya. benar masih ada geng gitu, maksudnya ibaratnya kalau misalnya memang lagi nggak ada teman-teman yang lain tuh berasa kesepiannya tuh nyari Iya, gitu. terasa Nyari ke rumah ya, mainnya ke rumah teman. Tapi kalau kayak ngajak sekarang iya sebodo amat gitu. Benar. Yang penting Gadget. selama ada handphone justru begitu gadgetnya ditarik wah abis deh kayak hidupnya udah kayak ditarik sahabatnya bener, gadget setengah gitu. nyawa hilang gitu Iya, kayaknya. bener. Terus juga kayaknya kesadaran anak-anak muda zaman sekarang udah berkurang ya. Karena banyak juga nih kasus-kasus Kebersamaan seperti juga. digerebek juga, Iya. ada digerebek Pal TV, terus juga di berita-berita lainnya yang kekerasan dikarenakan anak yang mendiskriminasi orang tua, dan seperti itu. Makanya tantangan di dunia sekarang tuh Luar banyak biasa banget ya, ya, pengaruh ya. anak-anaknya, pengaruh-pengaruhnya Karena ya. pengaruh ya. Kan Informasi sekarang gampang banget ya. benar dan informasinya tuh kadang-kadang kan nggak sebegitunya tersaring kan ibaratnya. Nggak Maksudnya semua positif juga ya. iya, jadi langsung diserap sama anak kalau misalnya apalagi tanpa pengawasan sama orang tua, ya udah anaknya benar-benar apa yang mentah-mentah didapat. gitu ya. Kekerasan kan di mana-mana, agresivitas. Makanya anak-anak sekarang kayak anak SD bisa kita dengar melakukan bullying anak SD, maksudnya anak SD udah bisa kayak gitu ya karena Iya, benar. faktor tontonan. Saya karena beberapa hari faktor kemarin games. tuh sempat lihat tuh di IG-nya Palembang penyiksaan ke temannya sendiri gitu Nah, ya. iya, Iya, anak ada. SD ya. Iya, kayak anak gitu SD. ya. Maksudnya Anak tuh SD. anak SD bisa apa sih? Kayak zaman dulu kayak masih ingusan gitu. Benar. Masih jari kutu gitu. Iya ya. benar kerjaan zaman Iya, dulu. masih Itu ada cerita. kepang-kepangan kayak mawar dulu masih kecil kepang-kepangan gitu Masih ya. ada ceritanya yang kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah kayaknya Iya, udah dunia bergeser hanya ya. milik sendiri. Benar Dunia ya. hanya Padahal di gadget. Padahal yang namanya keceriaan itu harus tetap diperhatikan sekali ya. Iya. Iya, sama kayak video ini ada keceriaan anak ini. Mana videonya?
Tuh, jadi memang keceriaan itu anak itu enak sekali kalau kita lihat ya, senyum anak Indonesia tuh Itu. harus itu yang perlu Kita punya mimpi dicari itu sih tuh. bermimpinya itu ya. Mimpi senyum anak Indonesia. Perli, kalau untuk kategori 12 tahun itu masih anak-anak ya? Terima kasih. Kita ini juga anak-anak loh. Anak sebenarnya ya. Anak orang tua. Iya. Oh iya benar. Iya, jadi aku yang salah di sini. Aku mohon maaf. Betino tigo di sini, lanang Ini dua. lanang dua Ya kalah kita hari Hukum ini ya. alam itu Betino tidak pernah salah. Iya. Kalaupun salah Oke, lihat ini. poin satu. Benar, kali ke Cek pasal itu. satu. Mangkonyo, jangan gak nyanyi ke cewek, Bal. Oh. Kamu cek videonya cek ini. Nah, ini Oh gimana? ini. Mobil. Main lagi orang. Kamu pes sendiri dulu. Masuk ya. Nih ya. Sorry nih gak, Bu. Ya, kata-kata. Gue pengen curhat nih. Kenapa apa sih? Jadi gini nih. Gue mau ngajak jalan cewek gue ya kan. Tapi gue gak punya duit tuh. Jadi gimana masalahnya, Bob? Lu bisa bantu gak, Bob? Gimana? Iya, dikit tombak malah tidur gue tidur. Balikin lah. Gak tidur kan, Bob? Ya. Tolong. Jadi sedih ya. Tolong Melos. Mawar, tolong jangan mengeluarkan air dari mata ya, karena Perli bisa mengeluarkan air dari hidungnya. Karena memang penyesalan itu selalu di akhir ya. Iya, bener ya. Kalau di awal selalu saya yang Kalau di disebut. awal kalau di awal pendaftaran. Bener. Oh, udah gitu ya. Enggak, ini kameramen kayaknya sensi banget sama aku ya. Ya, Kalau karena- bagian sakit hati, aku paling di zoom. Iya, memang. Kan? Senang Memang banget untuk deh. acaranya gitu, Mawar memang di settingnya gitu. Harus ada kalau bahasa Palembangnya tuh jerumbab satu orang. Bagian tersakiti yang tak lemak tuh langsung. Oh, Nah, iya. gitu. Nah, pada jaga sekarang kan. Ha. Memang nih, Friendster yang ada di rumah beda ya. Kalau misalnya ibu-ibu yang keren banget sama ibu-ibu yang Baru mau jadi ibu. Iya. Sun, Pak. Sun. atau ibu-ibu belum tobat juga ini ya. Nah, tapi kita balik sama bintang tamu kita nih. Kalau sekarang kan sebagai pengamat-pengamat juga ya, dunia parenting yang ada di Palembang Iya. khususnya. Mungkin permasalahan-permasalahan yang sering dialami nih, mulai dari Mbak Mimi yang sering ngadain seminar-seminar, permasalahannya Yang paling umum yang ya. paling umum di masyarakat seperti apa? Kendala lah. Ya, yang jelas itu tantrum. Tantrum. Itu apa? Tantrum. Jadi dia itu tidak bisa mengungkapkan emosinya dengan baik. Jadi dia melakukan tindakan-tindakan misal Kekerasan. nangis, guling-guling di lantai. Nangis. Jadi Dia nggak bisa overact mendeskripsikan jadinya ya. maunya ya. Mungkin Mbak Devi nanti bisa menambahkan dengan kasus-kasus yang pernah dialami sama Mbak Devi. Kemudian juga ya bullying. Itu salah satu yang menurut kami sudah mulai parah ya. Benar. Karena ya lihat aja di berita-berita, kemudian di Instagram, itu informasi tentang bullying tuh kayaknya udah jadi barang murah ya. di Iya, anak-anak seperti itu. Mawar tadi membullying Perli gitu. Itu termasuk. Dan dibully juga sih sebenarnya. Lah biasa. Ya, Mbak. biasa sih. Menibak psikiater memang parah juga memang. Kenal kita nih, Mbak. Selain bully apa lagi nih, Mbak Mi? Selain bully, tingkat konsentrasi anak. Konsentrasinya udah mulai Ini buyar ya. itu tadi karena sudah terlalu terpapar sama yang namanya gadget. Kadang-kadang mereka kita panggil aja, misalnya bang. Nggak nyaut ya, karena fokus. Sampai 5 kali, kadang-kadang nggak ngeh gitu kan Iya, kalau benar. mereka dipanggil. Nah, hal-hal yang seperti ini, yuk kita selamatin Oh, gitu. selamatin. Demi senyum anak Indonesia. Demi senyum anak Dan senyum Indonesia, orang itu tuanya. tagline-nya. Dan senyum orang tuanya. Cak Perli senyum kemarin, orang tua ya. Cak Perli kemarin nggak Ancaman dipanggil sama. Tuhan 5 kali, nggak nyaut ya. Ya Allah. Jangan. Doa ke yang jadi lah yang galak duluan tuh. Nggak boleh. Oke, Mbak Devi Berarti kalau lanjut. Mbak Devi gimana? Dipanggil Tuhan tuh untuk melaksanakan ibadah Ibadah. umroh, Sholat panggilan ibadah azan. haji, Mawar. positif, Mawar. Pak, Mawar. positif. Mawar. Sakit juga. Aku pinjemet apaan pula. Jangan dibesar-besar, kau juga ketahuan. Mbak Devi gimana nih? Oke, sebenarnya mirip seperti kasus yang disampaikan sama Mbak Mimi juga ya. Jadi mungkin aku lebih banyak cerita pengalaman yang aku dapat pasien di rumah Iya. sakit ya. Tantrum itu juga salah satu kasus yang lumayan banyak aku hadapin. Jadi Iya. kalau misalnya aku sendiri ngadepinnya bentuk tantrumnya akhirnya muncul di tempat praktekku. Nggak hanya cuma sekedar yang namanya guling-gulingan, teriak-teriakan, Benar. tapi jedotin kepala ke tembok klinik. Jadi itu tembok klinik itu udah jadi korban. Korban sekian anak. Saksi bisu ya. Saksi bisu Tulisan. dan jadi korban beneran. Benar. Jadi kepala mereka dijedotin di tembok. Itu Ada yang bahkan lebih bahaya ya, Iya, menyakiti benar. diri Jadi, sendiri akhirnya. dan nggak cuma nyakitin diri sendiri, ada juga yang bahkan nyakitin orang lain. Jadi kalau yang pernah di klinikku itu orang tuanya. Jadi benar-benar itu ada salah satu case
mamanya itu yang sampai yang ditarik-tarik sama dia, bahkan sampai sepatunya rusak. Oh gitu. Di tempatku. Nah, itu salah satu case. Memaksakan kehendak dia, bagaimana orang tua Iya, menuruti tantrumnya karena tadi emosinya nggak bisa menyalurkan dengan baik. Nggak tahu caranya ya. Jadi meledak-ledak lah. Kita sebut tantrum sama dengan emosi meledak-ledak seperti itu. Lalu kasus lain lagi yang lumayan banyak itu yang tadi aku sempat cerita juga. Speech delay, jadi bicara yang telat, jadi nggak sesuai umurnya. Jadi banyak banget kasus yang saya hadapin itu datang keluhannya, Bu, ini kenapa ya anak saya umur segini belum bisa bicara, banyak umur juga 3 tahun belum bisa ngomong gitu, umur 2 tahun belum bisa Nah, itu sangat menarik nih. Mungkin nanti akan diceritakan lebih dalam lagi oleh Mbak. Saya juga nggak bisa ngomong-ngomong lagi nih ya. Gimana kayak gitu. Tapi ada yang mau lewat dulu nih di Friend In. Tetap sama kita ya di Friend In. After this pressure, we'll see again. Hit up. Come on, come on. Shake it up. Come on, shake it up. Let's go. Get it up, Prince. Hit, come on. Take it up, come on. Wih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin aku maco salah satu buku. Katanya, wong yang mengeluarkan kentut aroma bau itu mengandung zat yang baik untuk tubuh. Bayangin, wong yang ngentut baunya itu busuk, istilah bahasa Palembang ya. Itu mengandung zat yang baik untuk tubuh. Jadi saran aku udah usah ngentut di tempat umum, cukup di kamar, isep. Tunggu kecak 5 menit, mudah-mudahan ngeplay. Kemarin tanggal 22 Desember kita memperingati Hari Ibu. Woi, menurut aku ibu nih wong yang paling penting dalam hidup aku. Soalnya ngapa? Tanpa ibu kita tidak bisa dilahirkan di dunia ini. Dan juga bapak juga menurut aku wong yang paling penting di dunia ini. Tanpa bapak kita tidak bisa sebesar ini. Bener gak? Hidup bapak. Hidup bapak ibu. Dan contoh lainnya, soalnya ngapa? Dua iko ini saling melengkapi. Tanpa ada ibu, tak ada mak gak ya? Ada mak, katik bapak, tidak jadi budak. Bener gak? Ada bapak, katik mak, tak pacak ngapa-ngapain bapak. Bener gak? Berarti dua iko ini saling melengkapi. Terus kita kemarin bahas masalah parenting. Parenting ini mendidik anak di usia dini. Mendidik anak di usia dini menurut aku penting. Soalnya kenapa? Sekarang ini kurang pendidikan. Anak-anak di zaman sekarang ini kurang pendidikan. Apalagi kita pernah jengol di TV katanya ada budak bunuh bapaknya. Wih, mirisnya ini kak. Ada anak bunuh emaknya. Ini karena kurang pendidikan. Jangan sampai anak kita yang cak itu kak. Amin-amin jauh lah ya. Nah, apalagi budak kita di zaman sekarang ini susah dinasehati. Soalnya kenapa? Pernah ada kawan aku, dia susah dinasehati. Namanya Noval. Jadi dia ini bermotor. Dinjok tahu maknya, pal hati-hati nak yo bermotor, nak yo kagak ada apa-apa, mak tulah yang susah. Motor-motor gua masalah buat loh. Si Noval tadi. Kalau aku beda kak, uangnya pasti selalu dengerin nasihat. Wong tua aku pernah nasihati waktu dulu pernah zaman musim banjir kak, di tempat kami pelajar kak ya. Jadi dinasihati mak aku, Roni jangan macam-macam nak sekarang lagi musim banjir, kagak ada apa-apa, mak tulah yang susah. Ya mak, Roni nurut mak, tidak mandi di laut mak, nurut kak. Terus lagi kemarin lagi sempat musim gambut di Pikoki kak, aku sempat marah abahku gagal gambut di Pikoki. Jadi rambut ku Pikoki pas balik abahku marah, ya Allah Roni rambut kau ngapa diwarnai cak itu Roni? Oi baba nih dak keren nian, cak wong barat tu no maki piko kan bagus. Oi Roni wong barat tu putih bersih belaga, wajar rambut diwarnai. Lah kau hitam dakian berpiko pecak kambing kena jemur. Astagfirullahaladzim. Tapi aku tidak marah kak.
Karena itu uang tua aku. Boleh tepuk tangan dulu buat uang tua gitu. Belum lagi budak zaman sekarang nih kalau disogok emaknya ke warung males. Contohnya ada tetanggaku namanya Ferli. Tadi Nopal, sekarang ini Ferli. Ini dua ikut ini kawan tidak bener kalau kak. Dia gara-gara disuruh emaknya udah males kak. Jadi dia ini lagi nonton kak. Ferli, tolong beli ke emak beli ke emak warung, emak gulo di warung aja. Jadi Ferli ngomong, kaget dulu mak lagi tanggung katanya. Ya Allah, budak zaman sekarang kak, gawinya asal disuruh emak itu janganlah cak itu. Kita kak di dunia ini membantah mak dengan kata itulah dosa kak. Benar. Agama Islam mengajarkan sayang ibumu baru ayahmu. Betapa hormatnya wong tua kak. Benar kak? Benar. Namun aku budak zaman sekarang ini payah kak. Soalnya kenapa? Gawe ini tuh lah kurang ajar tuh lah. Jangan sampai wong tua kita nih marah dengan kita. Kan tak lemak kalau wong tua kita marah dengan kita. Misalnya contoh Ferry tadi. Ferry, kalau di mak susah payah masak ke kau. Dari kecil sampai ke besar apa perlu mak kecil lagi? Kan tak lemak yang cak itu kak. Iya. Saran aku sih kok kak untuk muda zaman sekarang ini. Tolong hargai ibumu, sayangi ibumu. Tanpa ibumu Anda bukan siapa-siapa. Aku Roni, terima kasih. Roni Teguh hari ini luar biasa. Pesannya dapat ya. Kayak orang pinter kawan. Iya. Memang pinter ya pak. Anak-anak stand up itu pinter. Iya ya, ini pinter ceritanya tuh kena ya hari ini ya. Pas sama tema hari ini ya. Iya, biasanya kan kalau yang mau kena itu kan sebut saja namanya mawar gitu kan. Itu yang biasanya nggak benar. Ini hari kita berdua nih. Hari kita berdua ya. Terima kasih. Ini balik kedua bintang tamu kita yang cantik-cantik ini, Val. Tadi kita udah bilang apa nih speech delay ya. Kita mau cerita nih tentang speech delay. Ini sebenarnya penyebabnya dan juga cara ngatasinya gimana nih? Mbak Depi gimana nih? Speech delay kembali sebenarnya kalau ditanya penyebab itu banyak faktornya. Tapi kalau untuk sekarang yang paling sering saya sendiri hadapin ya di rumah sakit itu kasus yang paling banyak nggak jauh-jauh karena faktor si huruf G, gadget. Itu jadi tersangka utama paling sering. Jadi kalau misalnya kayak ditanya ini kenapa ya anak saya belum bisa bicara ya, akhirnya saya lakukan kan yang namanya anamnesa ya, jadi tanya-tanya ke orang tua gimana sih sehari-harinya, gimana nih anak apa yang dilakukan. Nggak jauh-jauh itu anak-anak dipaparkan dengan yang namanya entah dia dikasih tab, entah dikasih tontonan, bahkan ada anak itu yang hanya dikasih duduk diam aja, anaknya kan belum bisa jalan tuh ceritanya gitu. Dari kecil udah dikasih duduk diam aja di depan TV, itu TV dinyalain dengan tontonan. Yang menurut orang tua, itu kan mendidik. Jadi kan dia bisa nyanyi, dia seneng lihat warna gitu ya, ada huruf-huruf, tapi tanpa dibimbing. Jadi orang tuanya sibuk, orang tua ataupun yang mendampingnya sibuk dengan aktivitas masing-masing, si anaknya didiemin aja. Alhasil memang waktu datang itu si anak ini diceritain lah sama mereka pada saat setiap bangun melek itu TV harus nyala. Kalaupun dia nih anak mau dia nonton, mau dia ngeliat atau enggak, pokoknya itu TV harus nyala. Kalau enggak anaknya nangis. Iya benar. Jadi kebiasaan kayak gitu ya. Itu salah satunya ya. Jadi maksudnya banyak faktor, tapi faktor yang paling sering terjadi saat ini nggak jauh-jauh karena paparan gadget tadi. Jadi anak kan terbiasa ibaratnya gini. Kalau kita zaman dulu ya balik lagi nggak ada gadget, jadi pada saat melakukan kita mendidik anak, orang tua kan mau nggak mau jadinya dua arah. Anaknya diajak interaksi gitu kan. Jadi anaknya pun pada saat dia nggak ada gadget kan, anaknya biasanya kalau bosan gimana? Nggak jauh-jauh kan nangis, nyari-nyari gitu. Akhirnya didatengin. Kenapa? Akhirnya interaksinya ada. Tapi kalau sekarang karena ada si gadget tadi, hampir jarang tuh anak maksudnya udah nangis, udah dikasih jep, udah diem. Kasih gadget gitu ya. Diem. Jadi nggak ada yang diajak ngomong mau apa, obat gitu ya. baba gitu nggak ada lagi. Jadi cuma dikasih tonton aja udah diem. Ngelihat aja tuh warna-warni gitu kan, gerakan ya udah anaknya diem. Tapi untuk peranan seorang orang tua sendiri sebaiknya itu seperti apa sebenarnya? Yang pertama pasti untuk masalah gadget saya pasti kasih pembatasan. Jadi gini, ya, sebenarnya optimalnya anak baru dikenalin sama gadget tuh paling nggak umur 1,5 tahun. 1,5 tahun itu udah apa? 1,5 tahun. Di bawah itu nggak ada sama sekali sebenarnya. Jadi belum boleh ya. Awalnya bilang, tapi anak saya pinter loh bisa nyalain sendiri. Iya walaupun. Kadang orang tua salah bangga juga ya. Iya loh dia nggak bisa ngomong, tapi dia bisa nyalain loh. Dia bisa download ini segala macem gitu kan. Iya banyak yang bangga. Tapi balik lagi. Efek harus siap sama efek
Negatifnya, benar. Jadi yang pertama pasti dari usia, minimal 1,5 tahun itu baru bisa dipaparin. Sebelum itu, ini kan masih fase-fase perkembangan bahasa. Jadi yang namanya anak itu yang wah, nah itu tuh proses perkembangan bahasa. Jadi harus banyak interaksi di situ. Ya, jadi nanti kalau dari sana 1,5 tahun itu kan kata-kata udah mulai terbentuk, bolehlah mulai diperkenalin sama gadget, itu pun dengan batasan waktu dan dengan pengawasan. Iya benar ya. Jadi itu yang akibatnya banyak anak-anak kecil yang 1,5 tahun belum bisa untuk berkata-kata bahkan ya. nggak cuma 1,5. Saya pernah dapat case 3 tahun, 4 tahun belum bisa bicara. Ya. Bayangin, gitu. anak 4 tahun kan harusnya udah bisa ngomong kayak orang dewasa. Udah bisa ngobrol ya harusnya. Benar, udah kayak orang dewasa. Lagi aktif-aktifnya ngomong ya usia segitu ya. Pernah ada case nggak bisa ngomong. Kalau Mbak Mimi sendiri mungkin pernah mengadakan juga seminar-seminar edukasi seputar gadget yang berbahaya bagi anak-anak seperti itu. Pembatasannya seperti apa? Kondisinya itu kadang-kadang gini, orang tua, sorry for saying this lagi ya, kadang-kadang orang tua menyalahkan faktor lain. Yes. Benar. Ya. Iya. Padahal sebenarnya Faktornya Keterbatasan ada orang tua itu balik lagi sendiri ke ya. orang tua itu sendiri sebenarnya ya. Metode-metode apa sih yang harusnya diterapkan ke anak-anak? Saya punya contoh. Jadi salah satu ahli parenting itu namanya Abah Ihsan kalau nggak salah. Dia punya metode 18-21. 18 Apa itu? Apa itu, Mbak? Nah, jadi sejak pukul 18 sampai pukul 21, there is no gadget, there is no TV. Waktunya keluarga untuk berinteraksi. Oke. Jadi pada saat ayahnya pulang kerja, ibunya pulang kerja misalnya, semua handphone disimpan, semua TV dimatiin. Ngumpul tuh sama anak-anaknya, ngobrol, main, interaktif, ngapain lah pokoknya yang berhubungan dengan kekeluargaan lah ya sifatnya. Nah, jadi ilmu-ilmu yang begini kan nggak ada nih. Iya, Sekolah kita nggak dulu ada ya, ya. nggak ada kan? Ada. Pendidikan Sekolah kami formalnya nggak ya. ada. Sekolahnya nggak ada. Teman kita nggak sekolah dulu. Oh, akselerasi berarti ya. Justru ilmu-ilmu yang begini harus kita cari. Iya, Harus benar kita ya. cari dari yang ahlinya yang sudah menerapkan metode ini sebelumnya gitu kan. Ya salah satu tadi banyak sih kalau di Indonesia yang namanya Ayah Edi, kemudian Toge, Mona Ratuliu, Rosnina Buku-bukunya udah Ferroli. banyak ya. Itu udah banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita gali. Kalau- Dan kita terapkan di mana sih yang cocok buat keluarga kita. Iya benar ya. Oh, jadi Kalau sebenarnya pembatasan banyak. gadget itu seperti apa, Mbak, untuk anak? Kalau dari parenting sendiri? Iya, kalau yang namanya itu kan pengalihan pengalihan Dunia. isu untuk anak ya. Ya, saya juga merasakan sih. Sometimes kalau misalnya anak saya lagi Rempong gitu ya. Power agak gitu pening. ya. Power sudah agak pening. Iya. Tidak nyampe situ ilmunya ya. Canyo, Mulai berat. agak ragu nak punya anak. Harus ya. Jangan dong. Punya anak Tantangan. itu Tantangan. seni dan kreativitas itu Iya. juga Wow, dicoba. seni, benar. Seni, kreativitas. Harus Dari dinikmatin. mamanya. Kenikmatan tersendiri. Sayang dong, mamanya cantik kayak gini ya, Mbak ya. Jadi gimana tadi Harus pembatasannya? nerusin gimana? Benar. Ya, jadi sebenarnya pembatasan gadget itu butuh peran penting ayah dan ibu. Ah, iya, dan Misal, saya kan sebagai wanita pekerja, pulang ke rumah kadang-kadang masih suka bawa kerjaan nih, Benar. yang membutuhkan handphone saya, gitu Benar. kan. Ya paling saya minta partner saya nih, tolong dong ajak main dulu. Nah, jadi dia tetap punya Teman ya. sosok gitu ya, yang bisa diajak interaksi. Betul. Atau Kalau mungkin kita lagi rempong kan pasti butuh inilah ya, pengalihan lah ya. Benar, untuk ganti dia. mama untuk sementara lah ya. Oke. Makanya dibutuhkan peran serta ayah sama ibu. Iya, itu harus Kan berimbang. nikahnya berdua. Ya, berdua. apalagi Iya. sibuk-sibuk nih. Enak semuanya. aja. Harus ada pendamping juga lainnya. Ya. Kalau nikahnya berdua ya kerja bareng Iya, berdua. kerja bareng. Yang mau Nah, enaknya tapi kalau aja. misalkan nih, seperti tadi kan itu permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, apabila permasalahan sudah berjalan untuk mengobatinya lah ya, bisa Iya. dibilang kayak gitu. seperti Kepala apa udah jadi biasanya? korban sekarang. Udah jadi korban. Trennya gitu. Kalau misalnya dilepas gadget, dia nangis Nah. kayak gitu. Nah, misalkan kejadian-kejadian kayak gitu gimana tuh? Harus tega ya, Harus Devi tega. ya. Tega, harus tegas ya. Iya. Ada proses awalnya kita sebutnya tuh proses detoksifikasi. Detok. Jadi Dan ibaratnya sama kayak kalau penyakit dari dalam Iya, ya. benar. Jadi ibaratnya kalau kayak orang kecanduan, Iya. proses awalnya supaya dia bisa lepas dari si narkoba ini adalah kan dia dilepas dari obat, ada proses sakaunya. Sama nih dengan mereka yang udah kecanduan sama gadget nih juga harus melewati fase sakaunya ini dulu. Jadi Prosesnya gadgetnya ditarik. berdarah-darah ya. Berdarah-darah air mata gitu ya, karena mencakar-cakaran darah gitu ya jadinya. Jadi ada proses seperti itu dulu. Jadi paling tidak 3 hari. Jadi 24 jam kali 3 itu minimal untuk detoxnya yang benar-benar anak dilepas. Dari situ baru nanti mulai diarahkan ulang. Diarahkan ulangnya dengan cara apa? Kita mulai buat aturan, kesepakatan.
Ya jadi aturannya bukan cuma orang tua bilang, enggak, kamu cuma bisa main dari jam sekian-sekian, enggak. Tapi kita buat kesepakatan kalau anaknya sudah mulai bisa diajak diskusi. Benar gitu ya. Jadi diarahkan kembali ya, Diarahkan di restart kembali. lagi ya. Setelah detox tadi. Tapi kan seorang Sulit, ya? ibu atau cewek itu kan biasa kan main perasaan gitu ya, mudah kasihan lihat anak nangis-nangis kayak gitu kan ya. Itu gimana caranya? Mawar nih ini. Dengan anak kasihan, dengan lanang lain nggak kasihan. Kamu dengan cowok dikir-kir balian lagi. Iya, balian lagi. Itu agak jadi korban gombal-gombal itu. Ya dulu kata ada aku maker kena ngomongin tigonjang. Jangan diputuskan dulu. Ya, kamu berpikir jernih. Boleh lanjut Mawar. Masih nggak ada. Iya, jadi kan mudah kasihan ya. Jadi yang niat awalnya pengen ngebatasin mereka tentang gadget, tiba-tiba yaudah kasih dulu aja mulai besok aja deh gitu. Iya. Pernah nggak sih? Pernah. Ilmu tadi, ilmu tega ya. Enggak Ilmu, tega. jadi gini, jadi orang tua itu kan kadang-kadang lebih banyak main hati daripada main logika ya. Benar. Tapi sekali lagi kita harus lihat ke depan. Mau jadi apa sih anak kita? Iya. Yang tanggung jawab siapa sih? Kalau anaknya nggak bener yang disalahin siapa? Bukan neneknya, Iya. Orang tua. bukan tetangganya loh, Iya, tapi benar. kita orang tuanya. Nah, jadi orang tua zaman now itu harus bisa eman-eman punya sifat tega, punya ketegasan, karena someday kita harus melepas mereka untuk jalan sendiri. Tuh, jadi Untuk Pak, bekal kita tuh mereka harus juga nanti tegas ya. juga Pak. Jadi harus misalnya tuh agak tega-tega juga sama kayak kita sama mau harus tega gitu. Ibaratnya Iya. gini ya, kalau saya biasanya suka menyampaikan ke orang tua, ke pasien yang datang, harus bisa membedakan yang namanya sayang sama manja. Betul. Iya, Jadi benar kalau ya. permisalan yang paling sering saya kasih ke orang tua tuh misalnya anak lagi batuk, nangis-nangis, minta dibeliin es krim. Orang tua yang sayang sama anak tahu kalau dia dikasih es krim, batuknya makin parah. Iya, benar, Akhirnya es krimnya nggak dikasih walaupun anaknya nangis. Iya. Tapi kalau orang tua yang memanjakan anak karena nggak tega ngeliat anaknya nangis, akhirnya dikasih lah tuh es krim. Akhirnya sakitnya jadi Sakit tambah lagi. parah. Sama kayak gadget tadi juga ya, Iya, udah ini- sakit. Tapi ada juga kan anak-anak yang kayak tadi kan kalau misalnya nggak diturutin, biasa tempat rame, nangis-nangis, ngamuk-ngamuk. Tapi orang tua kan biasanya juga suka malu ya diliatin sama orang, akhirnya diturutin gitu. Benar. Pernah juga ngalamin kayak gitu pasien-pasiennya Mbak? Iya, ya makanya tadi yang saya ceritakan sampai pasien si anak-anak yang suka mukulin kepala di temboknya klinik saya gitu, atau orang tuanya yang disakitin, itu sebenarnya balik lagi sudah menumpuk ya, ibaratnya tuh nggak tiba-tiba dia muncul seperti itu perilakunya. Awalnya mungkin hanya sekedar nangis, dari nangis, oh yaudah orang tua pertama diemin nih, pada saat dia nangis nggak dikasih. Berikutnya dia coba nangisnya agak dikencengin dikit. Iya, tambah ya, Orang tua udah mau sakit volumenya. nih telinganya, udah dikasih gitu. Nyerah gitu. Berikutnya, pada saat dia mau tahu, anak belajar nih, oh kalau mau sesuatu saya nangis Harus nih. berontak gitu Jadi ya. berikutnya nangisnya pun dia akan mulai dari titik yang Nangisnya tinggi itu kan tadi. Iya. ada yang nangis strategi, ada yang nangis pakai emosi. Tuh. Ada anak yang berpisah sama orang tua. Iya, udah lama banget ya, 10 tahun dan ya. sekarang udah ketemu juga. Nih kita mau lihat videonya. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال. Tuh, nih kan pas banget nih Val nih untuk hari Ibu. Ketemu ya udah Benar. 10 tahun nggak ketemu. Hargailah orang tua kita ya. Iya, benar. Sayangilah ya, Sayangilah pasti lah ya. juga. Sayangilah, hargailah, semuanya bener Pak. Iya, Yang bener rebel, semuanya. Bang. Rebel kami nih ya. Cica itu ya. Iya. Masa kecil, Mek. Cicanya kita Kepala nari lagi. wong tua kita dulu ya. Iya, Boleh. kita telepon Nah, dulu yuk. iklan dulu, langsung kita ketemu wong tua kita. Ya kita juga di tetap sama kita di Plan In. Your flow is just too much. Why you acting up? I got too much, man, over me. What? Hey, hello, what's up? Your flow is just too much. Why you acting up? I got too much, man, over
What? Come on now. Look it on now. Here we go to the back to the end. Back on. Friend in. Iya, ini kita udah masuk ke segmen 4. Ini kita mau ngajak nih ya, nayangin ini Friendster yang ada di rumah yang udah ngirim video. Di Caranya Instagram gimana? kita di Friend in Pal TV dan juga sudah nyertain hashtag Friend in Video. Yes. Iya, ini ada 2 orang yang udah kita pilih. Bener. Iya, yang pertama ini ada perbedaan cowok sama laki by Daddy Boy. Nih kita lihat nih. Sayang, aku kangen nih. Iya, aku juga kangen nih sayang. Miss you. Miss you tuh. Yaudah, yuk kalau kangen kita ketemu lah. Ngapain ngomong? Ayo, kapan? Aku sayang banget sama kamu. I love you sayang. Iya, aku juga sayang kamu kok. Love you tuh sayang. Sabar ya sayang, awal tahun nanti kita nikah kok. Janji ya. Pokoknya aku benci kamu. I hate you. Marah-marah mulu loh, emang apa sih salah aku? Oh, jadi gitu benci. Will you marry me? Oh, kamu kan marah. Sayang, aku nih. Ya elah, di mana-mana kalau lapar tuh makan, bukan nelpon nih. Oh lapar. Yaudah yuk kita makan di luar, kita cari makan bareng. Ya yuk, aku siap-siap dulu ya. Bayang yang menghantui, yang kadang ingin Baik, itu bedanya antara cowok sama laki ya. Laki kayaknya lebih bijak ya. Benar. Ini cowok apa laki? Kamu cowok apa laki? Oh laki. Kamu? Bapak-bapak. 2 anak malah. Iya, itu baru satu video. Ada satu lagi kita dari Jeng Selu dengan nasihat Yai. Tuh ada ya nasihatnya ya. Farihin Sodaqallahul azim. Adi ayo, adi ayo. Salam dulu ya. 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah ya baik. Oi. Ngapo? Yai, Oi. ngapa ya ini perasaan aku nyimpan duit di Al-Quran terus Yai? Karena Yari tahu kamu pasti tidak bakal buka yuk. Itu Tuh, ada nasihatnya ya. Iya, agak sedih kalau nengok Yai tadi. Ada kolu kalau Jomong Palembang. Ngeri apa kata Yai itu kamu dua tuh. Ngapa cah itu? Ngeri jangan tak duit bae. Nih Yai. Oh, kita dari kecil sudah berusaha. Cak Mawar ceritanya sudah jual es gogo dari kecil dulu. Iya, daripada Mawar minta tapi kalau sekarang nggak ada lagi kayaknya. Kalau es kita gogo minta kayak duit gitu. sama masih ya. Masih ada makanan-makanan. Tapi kita bener, Pal. Kita minta uangnya sama Yai. Mau minta sama cowok ya. Enggak bener ya. Nggak bener itu ya. Nah, tapi ini balik lagi dengan bintang tamu kita. Ini kan banyak anak-anak muda zaman sekarang yang jauh dari orang tuanya. Iya, ngekos ya mungkin. Tapi banyak juga kita temui setelah ngekos kepribadian anak itu agak berbeda, berubah, agak itu berubah ya. kayak Karena gitu. jauh dari ini apa dari pantauan orang tua nih. Kita mau dengar nih dari Mbak Mimi dulu nih. Ini gimana nih? Ya, kedekatan dengan orang tua atau bonding itu tuh harus dimulai dari sedini mungkin. Bonding Jadi ya. ketika dari kecil dia sudah terbiasa bercerita dengan orang tuanya, berdiskusi dengan orang tuanya, itu kan lama-lama jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang sudah terbangun ini pada saat dia harus berpisah dari orang tuanya, itu biasanya akan mengikat ya, mengikat. Sama seperti halnya saya. Saya kan kuliahnya di Bandung nih, di Bandung, dan orang tua saya kebetulan di Palembang. Itu nasihat-nasihat orang tua saya tuh nempel lah istilahnya ke saya. Tertanam. Dan pada saat di Bandung juga merasa, duh udah jauh-jauh kuliah, dibiayain orang tua, kalau nggak jadi orang itu kayaknya nggak oke banget gitu. Sekarang udah orang ya. Ya. Orang tua. Oh, orang tua maksudnya. Ya mungkin metode-metode seperti itu diterapkan lagi ke anak. Gimana sih biar kita punya kedekatan emosional yang benar-benar ketika mereka ada masalah itu larinya nggak kemana-mana. Carinya orang tua Iya. ya, balik-balik ke orang tua. Dia berdiskusi ke kita, carinya ke kita. Enggak yang kadang-kadang kan sekarang anak zaman now tuh udah tahu lah ya, narkoba, Iya benar ya. ketemu teman-teman atau lingkungan yang nggak bagus, Terpengaruh lingkungan. dia galau, ketemu temen yang nggak bener, akhirnya kan jadi rusak. Iya. Nah, peran serta orang tua untuk membangun kedekatan emosional ini sangat-sangat besar.
Maka itu dibutuhkan orang tua yang tangguh. Iya. Sejak dini ya untuk Betul. pendidikan yang ditanamkan seperti itu. Itu dari mami kita. Iya. Dari Mami Mimi. Selanjutnya dari Mbak Devi. Sebenarnya melengkapi apa yang tadi disampaikan sama Mbak Mimi ya. Jadi bonding orang tua dan anak itu penting banget. Ya kita sebutnya istilahnya kalau di psikologisnya kita sebutnya istilah attachment. Attachment. Apa mawar attachment? Dapat ilmu baru. Ya, Jadi attachment. itu penting. Nah tantangannya sebenarnya puncaknya kalau untuk apalagi yang anak kuliah ya, puncaknya pada saat anak peralihan masuk usia remaja kita sebutnya fase pubertas. Merasa punya dunia sendiri. Sama kayak kita ya. merasa- Umuran kami dengan Nova. Iya. Remaja. Nah, jadi merasa udah mulai punya prinsip sendiri, merasa kayaknya udah sok yang paling benar sendiri, Paling bisa, bisa, paling hebat gitu ya. Pada saat orang tua kasih nasihat, Nggak mau mulai ini kan mulai ngebantah yang kayak tadi Mental diceritain. ya istilahnya. Jadi makanya fase itulah yang sebenarnya ibaratnya krusial. Jadi orang tua harus bisa menempatkan diri sebagai seorang teman. Karena kita kan semuanya masih remaja ya ceritanya. Iya, benar. Kita kan perkumpulan remaja Pak. Remaja itu masanya dari umur berapa sampai berapa sih kalau boleh? Umur dari sekitar ini beda-beda penggolongan. 11 tahun itu udah mulai masuk remaja. Sampai umur? 19 20 itu masih masuk. Kita masuk. Ya. Iya ya. 10 tahun yang lalu kan. Itu dia ya. Jadi pada saat ibaratnya gini, pada saat orang tua bisa menempatkan diri sebagai teman, si anak ini pun akan tetap nempel kan ibaratnya. Iya, sama benar orang tua. ya. Bondingnya dapat tuh ibaratnya. Tapi bukan Jadi- manja ya, Mbak Devi? Bukan Tapi manja. ada kedekatan. Kita sebutnya orang tua yang demokratis ya. Jadi maksudnya tetap tahu gimana menerapkan aturan, tetap tahu gimana sayang dengan anak, tapi tetap ini tadi dengan aturan yang ada. Jadi nggak tiba-tiba nggak dimanja, nggak begitu aja dilepas dan nggak begitu juga terlalu diatur. Jadi di tengah-tengah lah ibaratnya demokratis tadi. Nah kalau dengan kita membentuk anak yang seperti itu, nggak usah khawatir. Anak mau sejauh apapun pasti nanti akan tetap mencari. Karena udah jati dirinya udah kuat banget. Benar, kita sebutnya ibaratnya pondasinya udah kuat nih. Kalau kita mau ngebangun gedung yang tinggi, pondasinya udah kokoh ibaratnya. Benar ya. Nah, mungkin pengalaman dari Mbak Devi sendiri gitu kan. Ini kan sudah S1, S2 mungkin ya. Nah, untuk pendidikannya udah cukup jauh juga dari orang tua mungkin ya. Nah, pengalaman-pengalaman sendiri mungkin dari Mbak Devi sebagai anak. Gangguan dari luarnya Gangguan gimana dari luar, impactnya kayak gitu kan. ada anak-anak teman-teman itu kalau yang dari ngajak. orang tua itu tanamkan bonding tadi ya kuat Tapi ya. kan balik-balik kontrolnya pada diri kita nih. Nah, untuk kontrol pada diri kita itu seperti Sejauh apa nih sebagai anak mudanya? Balik lagi sebenarnya mirip kayak Mbak Mimi tadi ya jatuhnya. Saya kemarin kebetulan kuliahnya kan di ibu kota Jakarta yang ibaratnya ya dunia gaulnya semuanya di Tahun situ. berapa kemarin? Tahun berapa? Kuliahnya 2004. Oh, 2004. Nah, ya jadi setiap kita ingat setiap pesan dari orang tua. Jadi maksudnya kangennya ada gitu ya. Jadi pada saat maksudnya udah mulai ingin terjerumus ke apa ya hal yang Potensi itu udah mulai ada ingat, terus "Ting, ya. masa sih udah dibiayain mahal-mahal harus ngelakuin ini gitu kan. Kayak gitu-gitu sih lebih ke karena tadi bondingnya udah dapet ceritanya. Tapi itu anaknya masih punya pikiran. Ini contoh-contoh yang nggak punya pikiran Offline lagi ya, gimana gitu. nih Mbak? Apapun lagi lo terima baik daripada yang meracu. Boleh nambahin dikit nggak? Oh, boleh. Banyak juga ada apa-apa. Itu kan pra ya, sebelum pra, kejadian. iya benar ya. Kalau misalnya sudah kejadian, kita sebagai orang tua tuh perannya jauh lebih besar lagi sebenarnya. Jadi bukan misalnya anak kita amit-amit cabang bayi, mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi sama generasi kita. Misalnya dia terjerumus pada narkoba misalnya. Orang tua bukannya mendiskreditkan dia sebagai seorang anak, dia harusnya merangkul. Oh iya Yuk, benar ya. Mami sama papi bantu kamu keluar dari jerat ini. Bukannya yang malu nyempenin anaknya. Iya benar. Disupport ya. Yes, Disupport harus. ya. Iya kita mau Rio, iya kami pokoknya nggak malu. Nggak malu, dengan ya. ya. Aku. Siapa yang jadi korban ini? Iya. Tapi Iya. mungkin di sini harapan dari teman-teman di sini Mbak Rahmi dan juga Mbak Devi, harapannya untuk generasi muda zaman sekarang sebagai pandangan seorang ibu dan juga psikolog. Iya. Sweet Mbak, siapa Boleh duluan? silakan Mbak Devi. Oh Ya, Mbak. Saya Harapan kedepannya? merasa sudah pernah jadi orang tua, sudah pernah jadi anak dan sekarang saya sudah jadi orang tua. Peran itu sebuah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dengan baik. Dan tugas kita ini tidak hanya 1-2 hari, tapi seumur hidup kita harus berjuang. Bagaimana caranya membentuk, menyelamatkan, mendidik, serta menciptakan anak kita jadi orang yang suatu saat nanti berguna untuk orang lain. Pada saat mereka tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang memang orang-orang pilihan yang bisa
menjadi mungkin leader opinion di masyarakat. Dia kan bisa menyampaikan hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik itu kita harapkan tentunya berawal dari orang tuanya. Dan orang tuanya ya kita ini. Iya, senyum luar anak biasa. Yes. Senyum anak Indonesia itu tagline-nya tuh iya. ya. Nih buat Mbak Devi gimana ya harapannya? Baik, kalau dari saya sih singkat aja. Intinya harapan saya adalah anak-anak sekarang tentunya masalah moral ya. Masalah moral. Jadi moral-moral anak sekarang kan kita bisa bilang hampir banyak tercemar dari tontonan, dari video games yang ada gitu. Jadi balik lagi karena ingin mendidik dan mengembangkan anak yang memang sesuai dengan harapan. Saran saya orang tua jangan pernah malu untuk bertanya. Jadi walaupun jadi ibaratnya gini, walaupun merasa bahwa saya punya anak sudah 3, masa saya tanya sama dia yang belum punya anak, ibaratnya jangan pernah malu. Karena ibaratnya pengalaman setiap orang itu beda. Jadi dengan semakin banyak bertanya, semakin banyak belajar, kita pun pasti akan bisa membangun benar, dan juga memfilter ya, memilih mana yang baik untuk kita, mana yang untuk kita tolak. Ini jawaban dari wanita-wanita cantik kita ya. Bagaimana satu ini kalau kita tanya ya, punya harapan penuh, harapannya juga baik ke depan. Yang tidak punya harapan ini kita tanya juga dong. Bukan tidak punya harapan, tapi pernah mengalami kejadian-kejadian yang kelam. Mungkin harapannya sebagai anak muda generasi bangsa yang bermutu dan berparas cantik. Allah kutipan cantik. Ya, tolong disorot hidungnya, Mbak. Harapan untuk siapa ini? Untuk anak-anak muda? Untuk generasi muda. Tolong sambil berdiri. Kalau Mawar spesial harus sambil berdiri. Oh, jangan Pak melorot. Kalau saya sebagai generasi muda yang cantik, yang berprestasi. Terima kasih atas kedatangannya. Iya, rambutnya boleh dong, dirapiin dulu. Kibas lagi. Rai kau kalau Mawar dipikir. Jadi apa harapannya apa? Pokoknya harapan saya anak-anak Indonesia generasi muda harus lebih baik dari sebelumnya. Iya. Penting ya. Memang harus penting. Saya sama mendengar jawaban-jawaban mereka ya. Yang ini saya bingung. Udah nih. Iya, tapi kalau untuk ketemu nih, mau tanya-tanya dengan teman-teman di sini kan ahlinya di bidang. Iya benar, boleh. Kalau misalnya prester yang ada di rumah mau nanya. Iya, kalau misalnya ingin bergabung, gimana caranya? Saya aktif juga di Instagram. Instagram ya. Di @Rahmi Romeo Alpha Charlie Hotel Mama India. Oke, buat teman-teman ada di bawah. Ambil pensil di bawah ini. Underscore Zen Zulu Eho Nona. Atau bisa juga ketemu di kafe saya. Di mana? Di mana nih? Kami dalam promo di area 51 di Jalan Abdul Razak. Di Abdul Razak. Kafe baru itu ya? Iya. Nama kafe area 51. Area 51. Area 51. Ada makanan apa Pak? Mbak situ Mbak. Langsung balik ini. Iya, Mbak Devi. Kalau Mbak Devi ketemunya di mana? Di Rumah Sakit RK Caritas. Jadwal prakteknya silakan ditanyakan ke rumah sakit atau ada ada di di bawah. Ya, bisa di Instagram. Gak apa-apa, hari apa jadwal prakteknya? Di Senin, Selasa, Rabu, dan hari Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Sabtu lagi aku ngajak apa Mbak ya? Ketemu. Lanjut ya. Sabtu ya, balik praktek ya. Nanya-nanya ya. Terima kasih banget buat bintang tamu kita yang sudah hadir. Ini dua wanita brilian ya. Tiga, terima kasih. Kita geng loh. Kita geng loh. Yang pasti Iya aja dong. Pak bertiga ya. Iya, pastinya kita harus pintar-pintar untuk memfilter pergaulan zaman sekarang. Iya, ya, tentunya apalagi iya. Udah era modern saat ini sangat berbahaya sekali. Betul. Yang pastinya pesan-pesan dari bunda-bunda kita. Yang udah luar biasa ini ya. Itu harus diterapkan dan juga semoga anak di generasi ke depan ini jadi lebih baik. Yang pastinya selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang ada di Indonesia. Untuk seluruh ibu di seluruh Indonesia dan juga di Kota Palembang. Dan sampai ketemu di Selasa dan Sabtu. Iya. Pak. Aku Perli. Dan saya Mawar, bye. Come on, let's go. Here we go, Prince.